Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan apa tujuan dari penderitaan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3-11. Lalu pembacaan Alkitab kita satu tahun terdapat di dalam Mazmur pasal 113 sampai pasal 115 dan dilanjut kepada 2 Korintus pasal yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini yang dapat merema menjadi kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini yang menerangi setiap jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayat emasnya pada hari ini yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7-8. Saya akan bacakannya demikian firman Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Konten Ibrani 12 ayat 3-11 ini berada di bawah judul perikop, nasihat supaya bertekun dalam iman. Apa yang patut diperhatikan orang-orang percaya untuk tekun beriman? Yang pertama, mengingat Yesus menjadi teladan orang percaya dalam menghadapi penolakan dalam ayat yang ketiga. Pada ayat ketiga dikatakan demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu pada dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kata pertama yang disampaikan pada ayat ini, ingatlah. Mengingat berbagai hal yang terjadi kepada Yesus adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan setiap orang percaya. Dengan mengingat Yesus sebagai pribadi yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa, akan semakin menyadari diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengingat dalam teori yang dikemukakan belum adalah langkah awal yang harus difungsikan terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu. Tanpa mengingat, hal-hal yang patut dilakukan akan menimbulkan keraguan dalam melakukannya. Karena itu, fungsi mengingat adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengingat penderitaan Yesus Kristus adalah kehidupan sehari-hari akan menghindarkan setiap orang dari bahaya keputusasaan terdapat dalam ayat yang ketiga. Hal ini patut diperhatikan oleh setiap orang percaya. Orang percaya di berbagai tempat dan segala zaman pada suatu saat akan menghadapi pencobaan, penolakan, dan atau penderitaan. Karena itu orang percaya tidak memiliki hak istimewa untuk tidak menghadapi permasalahan kehidupan. Tetapi saat orang percaya menghayati ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa, akan memperoleh kekuatan untuk tetap setia beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu yang kedua dalam pergumulan untuk melawan dosa belum sampai pada mencucurkan darah dalam ayat yang keempat. Setiap orang percaya dipanggil untuk terus-menerus melawan dosa, baik dosa dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Firman Tuhan ini untuk menguatkan orang-orang percaya dalam menghadapi tekanan karena beriman kepada Kristus. Setiap orang percaya hendaknya menyadari dengan sungguh-sungguh dalam melawan dosa membutuhkan ketaatan, ketekunan, disiplin, dan pengorbanan. Dalam menghadapi penolakan, penghinaan, atau penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya karena beriman kepada Kristus belum diperhadapkan pada hukum mati, seperti yang dialami oleh beberapa bapak gereja pada awal-awal perkembangan agama Kristen. Karena itu, Rasul Paulus memberi dorongan kepada mereka supaya tetap bertahan dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengalami penderitaan terlebih dahulu untuk mengalahkan kuasa kegelapan,
berdasarkan keyakinan akan Yesus Kristus yang telah berkorban, itulah yang menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya supaya tetap percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, Tuhan seperti orang tua menasehati anaknya dalam ayat 5-7. Terdapat dua hal yang patut diperhatikan dari ayat 5, yakni anak-anak jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Setiap orang percaya hendaknya belajar dari setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan. Karena setiap penderitaan yang diizinkan untuk dialami oleh orang-orang percaya adalah wujud kasih Tuhan, bukan amarah yang tidak terkendali. Orang tua yang mendidik anak berdasarkan firman Tuhan berarti memberikan tuntunan demi kebaikan anak itu sendiri. Demikian juga dengan Tuhan, selalu mengharapkan setiap orang percaya supaya memiliki iman yang bertumbuh, berada dalam kekudusan, dan berkarakter Kristus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika orang-orang percaya menghadapi persoalan hidup, bukan berarti bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Hendaknya setiap orang memiliki keyakinan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya walau hanya sebentar. Bagian kedua dari ayat 5, jangan putus asa jika diperingatkan oleh Tuhan. Jika Tuhan masih memperingatkan orang-orang percaya karena pelanggarannya adalah pertanda bahwa Tuhan masih mengasihinya. Didikan Tuhan bertujuan membentuk karakter setiap orang supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Lalu dalam ayat yang ke-6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Menghajar dalam hal ini bukan berarti melakukan tindakan secara kejam, tetapi meruntuhkan konsep liar yang terdapat dalam diri anak untuk dibangun kembali demi kebaikan anak. Pada ayat 7, jika kamu menerima ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Hubungan Allah dengan orang percaya dapat digambarkan dengan hubungan orang tua dan anak. Saat orang tua memberi ganjaran atau akibat, seorang anak kadang-kadang sulit menerimanya untuk kebaikan. Lalu yang keempat, hanya anak-anak gampang yang mengharapkan bebas dari ganjaran dalam ayat yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan ganjaran dalam hal ini? Ganjaran artinya akibat dari perbuatan. Jika akibatnya positif akan mendapat hadiah, tetapi jika negatif akan mendapat hukuman. Ganjaran dalam ayat 8 tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya karena sangat jelas membicarakan didikan Allah sebagai Bapa bagi orang-orang percaya. Ganjaran atau hukuman yang mendidik seringkali dipahami seorang anak sebagai penderitaan. Penderitaan yang dihadapi orang-orang percaya pada konteks ini dirasakan karena ganjaran yang disebabkan oleh kekurang taatan orang-orang percaya dalam beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Allah sebagai Bapa akan mendidik setiap orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Setiap anak yang menolak didikan orang tua seringkali berakhir pada penolakan tertentu. Rasul Paulus menggunakan gambaran hubungan orang tua dengan anak. Demikian juga hubungan orang-orang percaya dengan Allah. Setiap kesulitan yang diizinkan Tuhan untuk dialami orang-orang percaya bertujuan untuk meningkatkan iman, kekudusan, dan karakter orang-orang percaya supaya serupa dengan Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, biarlah kami boleh mengerti ya Bapa. Setiap penderitaan-penderitaan yang kami hadapi saat ini ya Bapa, itu semua ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Setiap masalah yang kami hadapi, setiap penderitaan kami hadapi, itu semuanya ikut campur tangan-Mu. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami boleh juga mengasihi seluruh orang-orang yang ada di dunia ini ya Bapa. Bagaimana Engkau telah mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.